Halo, halo, halo semua, selamat sore. Hai semuanya, ayo merapat masuk ke Zoom. Kalau yang masih ada linknya, masuk ke Zoom sekarang. Kita masih ada ruang. Yang di YouTube, halo semuanya juga, apa kabar? Kita sekarang mau mulai langsung ke sesi polemik yang selanjutnya. Yaitu sesi polemik filsafat tentang sosialisme dan libertarianisme dan kesetaraan. Yang akan diisi sama Dr. Hizkia Yosip Paulimpung dan Pak Johan Radi. Nah, di sini nanti akan dimoderatori sama Bung Samuel. Nah, Bung Samuel, apakah Bung Samuel sudah ada di Zoom, Bung? Halo, Bung Samuel. Kalau sudah ada. Oke, sudah ya. Belum kelihatan ininya, Bung. On cam dulu lah kita. Ya, Oke, ya. sudah ya. Baik, aku berikan ke Bung Samuel untuk selanjutnya ya, Bung. Oke, thank you. Ada. Oke, selamat sore, selamat sore teman-teman semua. Kembali ketemu lagi kita di sesi hampir menuju yang terakhir nih. Abis ini kita udah akan ketemu sama Bu Karlina nantinya. Nah, sekarang sebelum itu kita bakalan mendiskusikan satu hal yang cukup seksi bagi sebagian orang ya, soal sosialisme, libertarianisme dan kesetaraan, gitu ya. Dua hal yang menurut saya secara personal tuh seksi. Kenapa? Karena bagi banyak orang tuh ini dua hal yang kayaknya nggak bisa ada jalan titik temunya nih. Gitu. Ini emang saling sikat gitu ya. Tapi kita akan coba lihat pada hari ini. Kita mengundang uh, Bung Johan Radi. Terima kasih Bung Johan buat kesediaannya untuk hadir di Filofest ini. Dan juga kita juga mengundang Bung His untuk hadir juga di Filofest ini. Terima kasih Bung His buat kesediaannya. Oke, sebelum saya memberikan kesempatan buat Bung Is dan Bung Johan untuk mempresentasikan pendapatnya, saya akan memberikan sedikit pengantar buat teman-teman soal apa sih yang kita diskusikan pada hari ini. Uh, ya, seperti yang kalian dan kita semua tahu bahwa soal libertarianisme dan sosialisme itu apa ya, seteru abadi gitu ya. Yang satu melihat intervensi politik sebagai jalan menuju kesetaraan, sedang yang lain melihatnya sebagai jalan menuju perbudakan. Namun, sosialisme dewasa ini semakin mendekat ke posisi libertarian dalam perihal negara, yakni sebagai suatu pandangan politik anti negara. Nah, bagaimana kedua visi anti negara ini mewujudkan ideal kesetaraan dan kebebasan masih menjadi satu perdebatan. Nah, kita kemudian akan mendiskusikan at least tiga pertanyaan soal dasar pemikiran sosialisme, apa sih dasar pemikiran libertarianisme, dan apakah ada hubungan antara kesetaraan dan kebebasan. Nah, saya coba untuk memperkenalkan dulu masing-masing pembicara secara singkat. Uh, Bung Hizkio si Polimbong ini adalah wakil dekan akademik dari Universitas Bayangkara di Jakarta. Uh, ia memiliki minat riset mengenai psikoanalisa, studi perkotaan, dan ekonomi politik post-Fordisme. Selain itu, ia juga menuliskan berbagai artikel jurnal dan kolom. Ia juga sudah menuliskan dua buku, yaitu Asal-usul Kedaulatan, Psikogenealogi, Hasrat Mikrofasis Bernegara yang diterbitkan pada tahun 2014, dan Ontologi Fantasi Realisme Spekulatif Quentin Melasu. Sedangkan Bung Johan tadi adalah konsultan linguistik di Alaksir Cipta Aksara. Bung Johan ini sudah menyelesaikan S2-nya juga di Filsafat UI dengan tesis yang menarik ya, ekonomi Darwinian, naturalisme sebagai basis ontologi ilmu sosial budaya. Dan nggak cuma itu, Bung Johan juga aktif tulis di Suara Kebebasan, website yang bicara soal dasar-dasar libertarisme. Oke, itu pengenalan singkat saya soal Bung Gis dan Bung Johan. Mungkin untuk pertama-tama, saya mempersilahkan Bung Johan untuk boleh menyampaikan pendapatnya. Dan sekali lagi, terima kasih buat Bung Johan dan Bung Gis untuk kesediaan gabung di sini. Oke, terima kasih Samuel. Suara saya terdengar jelas atau tidak? Jelas, jelas. Oke, saya share screen dulu ya. Slide saya. Bentar ya.
Sebentar, saya mengalami kesulitan teknis. Sebentar. Oke, Bung, nggak masalah. Apa perlu bantuan dari saya yang pegang atau gimana? Ini saya mau start slideshow tapi tertutup oleh menu bar dari Zoom-nya sih. Bentar ya. Oh, oke. Oke. Oke, jadi langsung saya mulai aja ya. Selamat sore teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Jadi presentasi saya pada sore ini judulnya bukan sosialisme atau libertarianisme, tapi lokalisme. Dan saya akan mulai presentasi saya dengan menjelaskan kenapa menurut saya perdebatan antara sosialisme dan libertarianisme itu bukan perdebatan yang paling esensial. Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama itu, baik sosialisme dan libertarianisme itu pada dasarnya sama-sama lahir atau berangkat dari asumsi metafisik yang namanya meliorisme. Yaitu asumsi metafisik di mana kita menganggap bahwa yang namanya progres itu adalah real dan bahwa dunia yang kita tinggali ini bisa kita perbaiki, bisa kita improve melalui pengupayaan yang aktif dari manusia. Kemudian alasan yang kedua, itu ada moderasi dalam praktik. Maksudnya itu adalah baik sosialisme dan libertarianisme, khususnya libertarianisme ya yang saya tahu, itu dia mencoba memoderasi konsep-konsep yang mereka tawarkan ketika sudah mulai bicara dalam dimensi praktis seperti kebijakan publik. Contohnya misalnya seperti Friedrich Hayek yang percaya bahwa pemerintah itu bisa dan harus menyediakan semacam sistem social security yang universal gitu selama tidak mengganggu mekanisme kompetisi di dalam free market gitu. Atau contoh lain misalnya Milton Friedman yang percaya bahwa pemerintah itu boleh dan bisa memberikan subsidi pendidikan dalam bentuk school vouchers misalnya. Ya, kemudian alasan yang ketiga itu adalah alasan yang namanya problem skalabilitas. Jadi maksudnya kalau kita memperhatikan problem skalabilitas di dalam implementasi nilai-nilai ideologi dari libertarianisme dan sosialisme, pertentangan antara kedua ideologi ini sebenarnya menjadi tidak relevan. Nah, poin ini akan saya elaborasi lebih detail pada bagian akhir presentasi saya. Kemudian, sosialisme dan libertarianisme juga sama-sama lahir dari semangat modernitas, dan juga ada problem terminologis, di mana definisi dan penggunaan kata sosialisme dan libertarianisme itu sendiri kerap bergeser gitu, sesuai dengan semangat zaman dan kepentingan tertentu. Kayak misalnya kata libertarianisme itu sendiri sebenarnya punya akar atau asal-usul yang berasal dari tradisi progresif kiri di Prancis sebenarnya. Nah, kata ini kemudian dibajak oleh ideolog pasar bebas di Amerika Serikat abad ke-20 karena label mereka yaitu liberalisme sudah dibajak terlebih dahulu oleh kelompok progresif dan sosial demokrat. Oleh karena itulah, atas alasan-alasan ini menurut saya perdebatan yang paling esensial itu bukan antara sosialisme versus libertarianisme, tapi ada pada bagaimana kedua ideologi ini mendekati objek kajian yang mereka ingin analisa gitu, yaitu fenomena sosial atau masyarakat. Nah, dalam mendekati objek kajian tersebut, kedua ideologi ini itu memiliki dua pendekatan yang 100% berbeda dan tidak bisa didamaikan, yaitu pendekatan metode individualisme di dalam libertarianisme dan metode holisme di dalam sosialisme. Itu. Nah, apa sih bedanya antara individualisme dan holisme ini? Jadi perbedaan yang secara garis besar ya, perbedaan yang paling penting untuk saya sampaikan di sini adalah bahwa pertama,
di individualisme itu masyarakat dipandang sebagai sebuah fenomena yang terdiri dari agregat tindakan-tindakan individu saja. Nah, sedangkan di dalam holisme itu masyarakat itu sebagai objek kajian analisa filsafat itu dilihat sebagai sebuah entitas yang berbeda dari agregat-agregat individual. Jadi masyarakat itu secara keseluruhan dilihat sebagai suatu binatang yang berbeda yang punya logika dan perilakunya sendiri yang berbeda dari komponen-komponen pembentuknya, yaitu individu-individu. Nah, karena di dalam individualisme masyarakat itu hanya dilihat sebagai agregat dari tindakan-tindakan individu, maka tidak ada regularity atau pola empiris yang ajak yang dapat diamati, terutama karena tindakan individu itu dipenuhi oleh subjektivitas. Nah, karena tidak ada regularity, maka metode ilmu alam di mana observasi itu dilakukan untuk menemukan suatu hukum atau general laws itu tidak bisa diterapkan. Oleh karena itu, di dalam individualisme tidak ada asumsi atau pretensi untuk mendiscover atau menyingkap suatu hukum sosial. Gitu. Oleh karena itu pula, karena tidak ada hukum yang bisa didiscover, individualisme menganggap bahwa tidak ada prediksi yang bisa dilakukan terhadap fenomena sosial. Nah, ini berbeda pada holisme ya, karena holisme melihat masyarakat secara holistik adalah suatu entitas yang otonom gitu, berbeda daripada komponen-komponen pembentuknya, maka diasumsikan bahwa masyarakat sebagai fenomena sosial itu lebih steril dari subjektivisme individu. Oleh sebab itu, dianggap ada regularity atau pola empiris yang bisa diamati. Gitu. Nah, dari sini ada semacam optimisme saintifik untuk menemukan hukum atau general laws. Hukum sosial itu mungkin ada dan bisa kita temukan. Gitu. Optimisme saintifik ini misalnya contohnya yang paling terkenal tentu saja di Marxisme ya, ketika Karl Marx dan Friedrich Engels itu dia menyebut bahwa sosialisme yang mereka rumuskan itu sosialisme yang saintifik, untuk membedakannya dari sosialisme tradisional mereka sebut sebagai sosialisme utopian atau sosialisme reaksioneri gitu. Nah, karena ada optimisme untuk menemukan, mendiscover hukum sosial ini, maka dianggap bahwa metode ilmu sosial itu punya kemampuan untuk membuat prediksi. Gitu. Nah, kecenderungan untuk membuat prediksi ini yang disebut oleh Karl Popper itu sebagai historisisme. Nah, contoh historisisme itu sebenarnya ada banyak ya. Salah satu contohnya misalnya prediksi Malthusian tentang ketidakseimbangan antara pertumbuhan populasi manusia dengan produksi pangan gitu yang akan berujung pada bencana kelaparan misalnya. Tapi contoh yang paling terkenal tentu saja di dalam Marxisme, di mana dengan mengamati logika internal dari masyarakat kapitalisme, Marxisme mengklaim bisa membuat suatu prediksi tentang hukum gerak sejarah gitu, tentang gerak sejarah gitu. Jadi Marx memprediksi bahwa suatu saat sejarah itu akan bergerak menuju pada suatu tatanan masyarakat tanpa kelas gitu. Itu kira-kira garis besar gambaran perbedaan antara individualisme dan holisme. Dan di sini saya ingin membuat disclaimer dulu bahwa pada presentasi ini, pada kesempatan kali ini, saya tidak akan masuk ke dalam perdebatan filosofis tentang apakah klaim holisme tentang adanya hukum sosial itu bisa dijustifikasi atau valid atau tidak gitu. Yang akan saya lakukan pada kesempatan kali ini adalah hanya menjabarkan konsekuensi metodologis apa sih dari penerapan dua metode ini gitu. Nah, dari situ saya berharap nanti di akhir presentasi saya bisa meyakinkan teman-teman semua bahwa pendekatan individualisme itu adalah pendekatan yang lebih baik untuk menciptakan kemajuan sosial daripada holisme. Gitu. Nah, sekarang kita mulai masuk ke konsekuensi metodologisnya. Yang pertama, dan yang paling mencolok bagi saya adalah soal skala. Maksudnya apa? Jadi, karena metode holisme itu mengambil fenomena sosial sebagai sampel analisa itu secara menyeluruh atau holistik, maka eksplanasi teoritis serta rumusan etisnya juga berskala besar. Gitu. Ya, lagi-lagi kalau misalnya kita ambil contoh Marxisme itu menuntut progres atau perubahan pada level skala struktur sosial gitu. Nah, ini berbeda di dalam individualisme di mana eksplanasi dan prediksi skala besar itu agak muskil dilakukan, dan
konsep kemajuan atau progres dalam individualisme itu selalu dianggap sebagai sesuatu yang berskala lokal dan individual. Contohnya, misalnya Hayek itu beranggapan bahwa yang kita sebut sebagai peradaban ini sebenarnya adalah konsekuensi yang tidak kita rencanakan atau tidak kita desain secara rasional gitu. Dan itu hanya merupakan hasil dari konsekuensi dari tindakan-tindakan individu pada skala mikro. Gitu. Kemudian dari situ apa metode yang ditawarkan oleh kedua metode ini untuk mencapai progres sosial? Di dalam holisme, karena analisanya berskala holistik, maka solusi yang ditawarkan juga berskala luas. Contohnya di dalam Marxisme itu solusi yang ditawarkan adalah mengubah relasi atau struktur sosioekonomi itu secara radikal. Ya kita tahu ya, Marxisme itu sebenarnya saya agak bingung sih kalau ngomong Marxisme itu sebenarnya dia menawarkan atau sekedar mendeskripsikan. Nah, jadi tapi secara garis besar kita tahu ya Marxisme itu solusi untuk emansipasi sosial itu pasti revolusi kelas sosial kan itu. Nah, ini berbeda di dalam individualisme di mana progres itu dicapai melalui pendekatan yang disebut oleh Karl Popper itu sebagai piecemeal approach atau pendekatan piecemeal. Nah, piecemeal ini, kata piecemeal ini di dalam bahasa Indonesia itu artinya sedikit demi sedikit, tahap demi tahap atau bagian demi bagian gitu. Jadi piecemeal approach itu adalah pendekatan yang dilakukan untuk mendapatkan progres sosial itu secara sedikit demi sedikit, tahap demi tahap dan bagian demi bagian. Nah, karakteristik utama dan paling penting dari piecemeal approach ini adalah proses trial and error atau proses coba-coba dan belajar dari kesalahan. Contohnya misalnya desain smartphone yang kalian pegang saat ini itu progres yang sifatnya piecemeal karena sifatnya evolutif dan didorong oleh pertentangan antara inovasi produsen melawan dialektika ya, bisa sebutnya dialektika antara inovasi produsen dengan selera pasar. Kemudian amandemen konstitusi negara itu juga bersifat piecemeal. Kemudian penemuan pesawat terbang itu juga piecemeal karena kalau misalnya teman-teman suka membaca sejarah aviasi atau penerbangan, ya kita tahu sekarang penemu pesawat terbang itu Wright bersaudara, tapi kalau kita baca sejarahnya kita tahu bahwa Wright bersaudara itu dia sukses mendesain mesin terbang pertama itu karena dia belajar dari kesalahan-kesalahan pendahulunya gitu. Nah, kemudian kenapa menurut saya pendekatan piecemeal atau individual itu lebih baik daripada pendekatan holistik? Jawabannya secara sederhana, karena ada asimetri risiko kegagalan di antara kedua pendekatan tersebut. Maksudnya gini, di dalam pendekatan piecemeal, risiko kegagalan dari eksperimentasi sosial itu terlokalisir menjadi risiko kegagalan individu atau kelompok yang melakukan eksperimentasi tersebut saja. Sedangkan di dalam pendekatan holisme, risiko kegagalan eksperimentasi sosial, yakni revolusi, menjadi sangat masif karena melibatkan semua elemen masyarakat, bahkan termasuk elemen masyarakat yang tidak setuju dengan eksperimentasi tersebut. Contohnya misalnya ada sekelompok ilmuwan atau fisikawan yang ingin menciptakan mesin gerak perpetual gitu ya. Jadi mesin bergerak perpetual itu maksudnya mesin yang bisa bergerak secara terus-menerus, secara konstan tanpa ada sumber daya energi lain gitu. Nah ini kalau dari sudut pandang ilmu fisika ini adalah imposibilitas ya, karena mesin tersebut mencoba melanggar hukum termodinamika yang pertama atau yang kedua gitu. Tapi kalau misalnya upaya tersebut itu gagal, yang menanggung resiko kegagalan tersebut adalah kelompok ilmuwan tersebut saja gitu. Tapi kalau misalnya upaya tersebut berhasil, yang diuntungkan oleh adanya mesin perpetual tersebut itu bukan hanya si para fisikawan dan ilmuwan itu yang dianggap berjasa menciptakan sumber daya energi abadi, tapi juga umat manusia secara keseluruhan. Nah, asimetri resiko kegagalan ini berbeda di pendekatan holistik. Kayak misalnya upaya revolusi kelas sosial gitu ya. Risiko kalau misalnya ada upaya untuk melakukan emansipasi atau menciptakan progres sosial melalui revolusi kelas gitu. Kalau upaya tersebut gagal, konsekuensi atau kerugian itu bersifat masif dan holistik pula gitu. Tapi kalau misalnya pendekatan tersebut itu berhasil, misalnya utopia Marxisme itu berhasil diwujudkan,
ada satu pertanyaan atau muncul masalah etis dari pendekatan holistik ini. Jadi pertanyaan etisnya adalah apakah mempertaruhkan hajat hidup orang banyak itu bisa dibenarkan untuk mencapai idealisme atau konsep masyarakat sempurna yang ditawarkan oleh pendekatan holistik gitu. Nah, persoalan etis semacam itu nggak ada di pendekatan piecemeal karena setiap kegagalan dari pendekatan piecemeal itu konsekuensinya pasti ditanggung secara lokal atau secara individual oleh orang-orang yang mengupayakannya gitu. Oleh karena itulah konsep akuntabilitas itu menjadi penting. Maksudnya akuntabilitas itu adalah kita harus bisa menelusuri setiap kegagalan eksperimentasi kepada pihak-pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kegagalan tersebut secara jelas. Di dalam masyarakat liberal, akuntabilitas ini didefinisikan melalui konsep private property atau kepemilikan pribadi. Jadi kalau misalnya contohnya tadi suatu perusahaan atau sekelompok ilmuwan ingin menciptakan mesin gerak perpetual, kalau upaya tersebut gagal, kita karena ada konsep kepemilikan pribadi, kita bisa secara akuntabel mendistribusikan resikonya itu hanya pada perusahaan atau kelompok ilmuwan tersebut saja gitu. Nah, selama proses akuntabilitas jelas, maka proses trial and error setelah progres juga dimungkinkan. Karena kalau misalnya ada perusahaan lain atau ada kelompok ilmuwan lain yang ingin menciptakan mesin gerak perpetual yang sama, mereka bisa belajar dari kesalahan pendahulunya seperti kasus Wright Brothers tadi ya, gitu. Oleh karena itulah proses trial and error itu menjadi mungkin gitu. Nah, proses trial dan error ini menjadi tidak mungkin dalam pendekatan holistik karena tidak ada ruang bagi kesalahan parsial gitu. Sekali terjadi kesalahan itu dampaknya sangat masif gitu. Kemudian di dalam holisme selalu ada ruang untuk menghadirkan apologi teoritis. Jadi upaya atau eksperimentasi sosial itu tidak bisa disanggah atau difalsifikasi. Kalau misalnya contohnya di dalam Marxisme ketika revolusi kelas itu tidak terjadi, para Marxis selalu bisa menyodorkan penjelasan baru yang menjelaskan kegagalan tersebut. Seperti misalnya revolusi kelasnya tidak terjadi karena masyarakat atau kelas kerjanya terbius oleh kesadaran palsu misalnya. Atau secara sederhana bisa aja mereka mengatakan kenapa revolusinya belum terjadi, ya karena belum waktunya aja gitu. Nah, ketertutupan metode holisme ini terhadap falsifikasi inilah alasannya yang menjadi alasan kenapa Karl Popper itu menyebut Marxisme sebagai pseudoscience bersama dengan astrologi dan psikoanalisa. Nah, kemudian kita masuk ke isu topik kita pada sore hari ini ya, yaitu isu kesetaraan. Nah, saya melihat bahwa isu kesetaraan itu harus kita lihat dari kerangka persepsi piecemeal versus holisme tadi. Jadi proposisi saya adalah jika ingin menciptakan kesetaraan, lakukanlah dalam skala lokal dan individual, bukan dalam skala holistik atau struktural. Oleh karena itulah kita mulai harus menginjeksikan atau menyuntikkan semangat lokalisme ke dalam ideologi libertarianisme atau sosialisme yang kita anut. Kemudian apa itu lokalisme? Lokalisme itu adalah prinsip politik yang menekankan bahwa implementasi prinsip-prinsip etika politik seperti libertarianisme, sosialisme, atau komunisme harus memperhatikan problem skalabilitas. Apa itu problem skalabilitas? Problem skalabilitas adalah problem yang menyatakan bahwa apa yang berlaku pada skala atau ukuran kecil tidak dapat berlaku pada skala ukuran besar dan sebaliknya. Supaya lebih jelas, kita coba lihat contoh progresi skala berikut ya. Misalnya, di progresi skala yang pertama, unitnya adalah personal atau rumah tangga. Itu prinsip komunisme atau asas sama rasa sama rata itu bukan hanya mungkin untuk dilakukan, tapi mungkin menjadi satu-satunya prinsip yang bisa membuat rumah tangga itu disebut sebagai rumah tangga gitu. Walaupun bukannya tidak mungkin ya, saya sulit membayangkan kalau misalnya suatu rumah tangga itu diisi oleh misalnya sepasang suami istri yang membuat batasan-batasan hak individu mereka secara tegas gitu. Kemudian kita berangkat pada misalnya skala yang lebih besar, misalnya komunitas kecil, misalnya RT, RW, dusun, desa, kerabat, keluarga, teman dekat, itu prinsip etis komunitarian atau sosialisme itu juga masih mungkin dilakukan.
Seperti misalnya kita harus dan mungkin seharusnya kita membantu teman atau kerabat atau saudara kita yang mengalami kesulitan finansial misalnya. Kemudian berangkat pada skala yang lebih besar, yaitu pada kota atau provinsi. Pada skala ini, hak-hak individu sudah mulai harus dilembagakan, dan kalau kita misalnya mau menerapkan kebijakan yang sifatnya sosialistik atau ingin menerapkan keadilan distributif dalam suatu kebijakan publik, mulai harus ada otoritas sentral yang melakukannya gitu. Nah, kemudian bergerak pada skala yang lebih besar, misalnya negara, federal, atau global, masyarakat itu menjadi suatu entitas yang begitu abstrak sehingga penerapan prinsip etis komunisme itu menjadi sangat koersif gitu. Sehingga prinsip etis yang paling aman untuk dilakukan adalah libertarianisme atau laissez-faire. Nah, masalah itu muncul ketika kita menerapkan nilai-nilai sosialisme atau libertarianisme pada semua tingkatan skala di atas secara indiskriminatif. Atau lebih parahnya, kita menerapkannya secara terbalik. Misalnya, menerapkan komunisme pada skala global atau negara, tapi menerapkan libertarianisme pada skala kecil, pada skala rumah tangga misalnya. Nah, semakin sempit skala unit sosial, semakin mungkin prinsip sosialisme diterapkan, tapi semakin besar kompleks unit sosial, prinsip keadilan distributif ala sosialisme akan semakin terasa koersif. Penyebabnya ada dua. Yang pertama, ada kemajukan preferensi. Jadi dalam skala besar, konsensus tentang kesejahteraan sosial itu semakin sulit untuk dicapai. Yang kedua, limitasi sumber daya. Semakin besar skala sosial, semakin besar pula jumlah kebutuhan dan preferensi orang yang harus diakomodasi. Maka semakin besar pula kebutuhan akan peran dan kekuasaan otoritas sentral untuk mengambil hak kelompok A untuk memenuhi keadilan bagi kelompok B. Ini ada kontradiksi ya. Jadi kita mau menciptakan kesetaraan, tapi kita mengambil hak dari suatu orang. Kemudian problem skalabilitas juga menjelaskan kenapa kebijakan publik yang sukses di suatu negara tidak bisa serta-merta diekspor ke negara lain. Kayak misalnya mungkin kalau negara-negara Skandinavia itu sukses menerapkan kebijakan welfare state gitu, negara-negara homogen dan relatif kecil seperti negara-negara Skandinavia itu sukses menerapkan kebijakan welfare state, kebijakan tersebut belum tentu bisa 100% diaplikasikan di negara-negara besar dan majemuk seperti Indonesia dan Amerika Serikat misalnya. Oleh karena itulah menurut saya dikotomi antara ideologi kiri dan kanan atau sosialisme dan libertarianisme itu menjadi tidak relevan. Dalam konteks problema skalabilitas, saya bisa mengatakan bahwa saya adalah seorang Marxis dan libertarian pro pasar bebas sekaligus tanpa kontradiksi sama sekali, selama saya menerapkan keduanya pada skala yang berbeda. Jadi, dikotomi yang lebih relevan menurut saya adalah dikotomi antara orang-orang menyadari problema skala, yaitu kita sebut para lokalis dan pengimplementasi pendekatan piecemeal, dan orang-orang yang mengabaikan problema skala, yaitu orang-orang yang menerapkan pendekatan holistik. Nah, tapi dengan lokalisme ini bukan berarti nggak ada artinya lagi untuk menjadi seorang libertarian gitu. Menurut saya ada satu prinsip yang dipegang oleh libertarian yang sebenarnya cocok atau masuk dengan sesuai dengan prinsip-prinsip lokalisme, yaitu prinsip yang disebut oleh libertarian sebagai prinsip non-aggression principle atau biasa disingkat sebagai NAP. Jadi prinsip NAP ini adalah posisi etis yang menyatakan bahwa dosa terbesar yang bisa dilakukan seorang terhadap orang lainnya adalah dengan melakukan agresi, di mana agresi diartikan sebagai intrusi atau pelanggaran terhadap hak dan wilayah otonomi orang lain. Jadi sebenarnya NAP itu gampangnya ingin mengatakan bahwa bebaskan orang lain melakukan apapun yang disuka selama tidak mengganggu kebebasanmu dan masyarakat umum. Artinya kita harus fokus pada diri dan komunitas kita sendiri terlebih dahulu sebelum ingin mengubah struktur atau struktur masyarakat secara holistik gitu. Nah, sosialisme tidak kompatibel dengan lokalisme karena merupakan ideologi yang secara aktif ingin mengubah struktur sosial skala besar atau holistik. Saya kira sampai situ dulu saja presentasi saya pada sore ini. Mungkin selanjutnya kita bisa elaborasi lebih lanjut di sesi diskusi. Samuel. Oke, terima kasih Bung Johan buat pemaparannya. Saya rasa sangat jelas, sistematis, dan pas 20 menit Bung Johan. Esensial itu bukan perdebatan yang sifatnya mungkin lebih luaran gitu, tapi asumsinya soal masyarakat, bahwa di dalam libertarianisme itu pandangannya lebih yang atomistik gitu ya, individual, dan yang satu lebih holistik gitu. Dan masing-masing itu penerapan daripada sosialisme dan libertarianisme di dalam skalanya itu sendiri. Meski begitu, tadi Bung Johan temukan bukan berarti libertarianisme tidak punya
kelebihannya gitu dalam skala lokal. Melainkan ada yang namanya prinsip non agresi yang cocok gitu dengan logisme itu sendiri. Oke, thank you Bung Johan. Saya persilakan Bung Hisyoshi untuk memaparkan soal sosialisme dalam waktu sekitar 20-25 menit. Dan setelah itu kita akan ada saling tanggap sekitar 15 menit dari Bung Johan dan 15 menit juga dari Bung Hisyoshi. Silakan Bung. Oke. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman panitia. Kedengaran ya suara saya? Sudah aman, Bung. Ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman panitia dan selamat buat kegiatannya yang keren banget. Di sini saya coba akan membahas bagaimana perdebatan tentang sosialisme dan libertarianisme dalam memperbincangkan soal kesetaraan ya. Saya share screen ya. Oke, jadi gimana ya? Ya, saya mulai dari disclaimer ya. Disclaimer-nya adalah kalau tadi Mas Johan mencoba membawanya ke problem metodologis. Nah, itu saya malah mencoba membawanya ke problem yang lebih filosofis ya. Jadi lebih ke aspek ontologinya gitu. Jadi saya nggak akan berdebat tentang apa itu ontologi bla bla bla, tapi untuk for the sake of the argument itu saya coba bagi saya persoalan ontologis itu adalah persoalan kemungkinan bahwa ini mungkin atau tidak mungkin, dan itu menurut saya menjadi persoalan yang sangat penting bagi hari ini kalau kita memang akan mencoba atau mengupayakan sebuah perubahan yang meaningful gitu. Juga nanti saya lebih banyak mengutarakan problem ya, problem-problem pertanyaan ketimbang paparan yang sistematis tadi seperti Mas Johan ya. Jadi ya gitulah. Nah, yang pertama adalah soal sosialisme dan libertarianisme ini sebenarnya dia berbeda. Jadi pertanyaan sosialisme, libertarianisme itu sebenarnya kalau kita membedakan kedua ini, oke lah kita bisa melafalkan sosialisme dari pemikiran bla 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 bla, libertarianisme bla bla bla. Nah, sebenarnya dia itu perbedaannya di level apa sih? Nah, kalau tadi penjelasannya Mas Johan jelas tadi ditunjukkan di perbedaan di level metodologisnya. Ya, kita bisa berdebat di soal itu, tapi yang mau saya pertanyakan adalah level ontologisnya sebenarnya ada di mana sih di situ? Karena contoh sederhana aja kalau kita pakai secara mudah ya, Marx misalkan, apakah Marx tidak bicara tentang individu gitu? Kalau kita baca misalkan buku Gotha Program misalkan, Critique of Gotha Program, di situ Marx bicara jelas bahwa dia acknowledge tentang adanya perbedaan di level individu. Bahkan kalau ditanya kepada Marx dan Engels misalkan, apa sih tujuan utama dari komunisme? Itu tujuannya, kalau nama Marx dan Engels itu hilang, saya yakin orang-orang liberal sekalipun akan sepakat, yaitu all around development of individuals gitu. Jadi bahwa individu bisa mengembangkan dirinya dan seterusnya seperti jargon-jargon staff sus milenial gitu ya. Nah, jadi itu di satu sisi seperti itu. Lalu di sisi lain, misalkan perdebatan yang terkenal, misalkan Milton Friedman pada saat dia ditanya soal kemiskinan, lalu gimana tentang orang-orang yang tidak mampu dan seterusnya yang tidak terjangkau oleh negara. Dan menariknya yang dia sampaikan itu adalah dia bertanyakan masyarakatnya gimana kok bisa sampai ada orang-orang seperti itu. Nah, jadi yang satu mencoba melihat persoalan itu, jadi poin saya adalah
ada stereotipisasi yang menurut saya bermasalah pada saat kita mengidentifikasikan ini sosialis dan ini libertarianisme di situ. Bahkan kalau ini seloroh saya, kalau kita misalkan untuk teman-teman yang mengaku sosialis, harusnya di level hari ini, kalau memang ide Marx itu mau diamalkan dengan baik, ya harusnya mereka membantulah kapitalisme itu. Kenapa? Karena kita kapitalis aja belum gitu. Hari ini ya standar lah tentang siklus komunisnya Marxisme itu kan bahwa Marx masyarakat dari feodal dia akan masuk ke bourgeois revolution, dari revolusi bourgeois, revolusi sosialis, lalu komunis dan seterusnya dan seterusnya. Nah permasalahannya hari ini aja komunis aja kapitalisme aja belum. Jadi kadang-kadang saya berpikir sebaiknya nggak usah berantem, jadi lebih baik bahu membahu aja dulu. Nah, getting more serious, hal lain yang membuat saya bingung juga soal perbedaan distingsi antara liberal dan libertarian dengan sosialis itu semakin cair di antara keduanya. Bahkan saya sampai detik ini pun saya susah menentukan siapa yang liberal, siapa yang sosialis, bahkan kalau boleh pakai bahasa politik siapa teman siapa lawan gitu. Karena nggak sedikit orang yang bicara tentang doktrin pasar bebas dan seterusnya justru lebih bisa berteman saya bisa merasa lebih nyaman ketimbang orang-orang yang sedikit-sedikit ngomong Marx, sedikit-sedikit ngomong revolusi, bla bla bla, tapi juga fakta juga gitu. Jadi di situ. Sehingga kalau ini contoh saya dapat dari Reddit untuk menunjukkan betapa cairnya apa yang akan disebut dengan subjek-subjek posisi-posisi ideologis di apa yang disebut post ideological century hari ini. Bahkan yang lebih ngeri maksudnya orang bisa gampang bilang Marxis, sosialis dan seterusnya. Saya pribadi bingung kalau pada saat saya harus menjelaskan tentang Marxisme atau sosialisme itu yang mana yang mau saya pakai gitu, karena itu sangat beragam. Bahkan kalau saya boleh agak curhat sedikit, posisi teoretik saya yang mungkin cenderung Marxis itu di Indonesia sendiri pun masih dianggap nggak hanya di Indonesia, bahkan di dunia itu dianggap heretik. Pendekatan saya lebih banyak menggunakan pendekatan work race dari Italia misalnya, Autonomia dan seterusnya itu. Di banyak majalah-majalah kiri itu disebut heretik itu kafir, Marxisme kafir. Jadi pada saat kita ngomong sosialis itu yang mana dulu, dan itu juga yang saya temukan juga pada saat kita berbicara tentang liberal di situ. Ada liberal yang ngutipnya Marx terus gitu, tapi kalau kita ngelihat tindakannya, asumsi-asumsi yang dia pakai dan seterusnya, that's pure liberal di situ. Jadi itu yang bermasalah. Jadi saya nggak sampai pada posisi di mana secara tulus saya katakan saya nggak tahu yang sosialis yang mana, yang liberal yang mana gitu, yang teman yang mana, bahkan yang musuh yang mana gitu. Bahkan posisi saya akhirnya saya juga nggak bisa menentukan posisi kalau saya harus melabeli pendekatan ini pendekatan apa. Jadi jalan tengah yang saya ambil adalah udahlah, fuck ideologi dalam artian isme-ismenya ini, lebih baik kita fokus kepada pertanyaan apa yang mau kita bahas di situ. Jadi starting point saya mungkin sama ya dengan Mas Johan tadi, saya nggak melihat ada perbedaan signifikan in practice hari ini pada saat kita bicara itu. Nah, problem pertama yang mungkin mau kita bahas, yang ditulis di Tor ya, itu soal intervensi. Nah, kebetulan saya melakukan penelitian tentang ini. Nah, dari sejarah, intervensi itu it's all about freedom, bukan persoalan kesetaraan. Jadi kalau orang selalu perlu negara harus hadir untuk membela orang miskin, negara harus hadir untuk mengafirmasi kaum papa dan kaum marginal bla bla bla. Tapi kalau kita tarik ke sejarah,
kemunculan dari negara liberal, the so-called liberal state, itu adalah negara yang intervensi. Intervensinya itu, nah ini yang harus kita clear dulu. Ini kutipan yang sangat terkenal ya, dari Jean-Baptiste Colbert dari Prancis pada saat itu. Dia seorang menteri keuangan pada ketua kadinnya Monsieur Legendre. Jadi, que faut-il faire pour vous aider? Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Jawabannya Legendre adalah laissez faire et laissez passer. Le monde va de lui-même. Biarkan saja, dunia ini akan berjalan dengan sendirinya, gampangnya seperti itu. Nah, ini akhirnya menjadi doktrin apa yang disebut doktrin laissez faire. Nanti kita bisa diskusikan kok apa bermasalah dengan laissez faire dan seterusnya. Tapi dari sejarahnya, laissez faire itu adalah persoalan untuk kebebasan. Kenapa seperti itu? Nah, kita harus lihat konteks historisnya. Saat itu saya lupa Charles berapa yang habis digantung, lalu nggak lama kemudian Louis XIV dipancung dan seterusnya. Tapi kalau kita melihat fase-fase setelah Renaissance, itu pemikiran yang revolusi yang tadinya terjadi di seni, arsitektur, lalu masuk ke seni, lalu masuk ke filsafat, masuk ke gereja, mulai merambat masuk ke pemerintahan, mulai masuk ke politik, sehingga saat itu monarki yang sangat berkuasa mulai dipertanyakan dan mulai anxious, mulai cemas dengan landasan kekuasaannya gitu. Sehingga, nah lagi-lagi saya lebih melihat ini bukan sebagai semata-mata persoalan politik, tapi bagaimana melihat persoalan kecemasan dari sang penguasa ini sebagai sebuah isu filsafat politik. Nah, filsafat yang saya maksud adalah saat itu mereka bertanya, gimana sih caranya? Jadi mereka tetap ingin mempertahankan kekuasaan, tapi kalau kekuasaan ini menjadi sangat koersif, menjadi sangat semena-mena dan seterusnya, itu justru malah akan membahayakan mereka. Kenapa? Karena mereka akan diserang oleh rakyatnya sendiri dan seterusnya. Sehingga pertanyaan kemudian adalah gimana tetap eksesif, tapi tetap tanpa harus eksesif, tapi tetap efektif. Bagaimana tetap dia bisa berkuasa tanpa menjadi over gitu. Nah, jawabannya adalah kebebasan. Nah, di sini kebebasan itu adalah correlate invensi. Dia adalah temuan dari sebuah filsafat tentang kekuasaan. Bagaimana caranya kita berkuasa, mempertahankan kekuasaan, dan kekuasaan itu tidak eksesif. Nah, itulah yang dengan kebebasan. Nah, gimana ceritanya? Singkat cerita, semoga saya bisa menjelaskannya dengan singkat. 3 kata di bawah: demokrasi, kapitalisme, dan liberalisme. Logikanya seperti ini. Pada saat pemerintah boleh tetap berkuasa, raja tetap berkuasa dan seterusnya, tapi akan ada saat itu kita lihat teori sosial kontrak misalkan, bahwa ada kontrak pada saat itu kayak yang film Robin Hood lah, lalu revolusi agraria dan seterusnya. Ada semacam kontrak antara rakyat dengan pemerintah. Oke, saya memberikan kedaulatan, lalu harus memberikan kesejahteraan dan keamanan, bla bla bla. Itu. Nah, cuman pertanyaan kemudian adalah pada saat pemerintah itu berkuasa, Vox Populi, Vox Dei kan katanya. Persoalan kemudian adalah gimana caranya saya tahu bahwa rakyat itu bisa sejahtera di situ. Nah, dia nggak akan pernah tahu karena rakyatnya banyak banget di situ. Nah, di sini masuk kapitalisme menjadi solusi. Kenapa kapitalisme menjadi solusi? Kapitalisme menjadi solusi dalam artian Anda nggak perlu ngukur semuanya, tapi Anda percaya saja pada satu doktrin ini, yaitu kalau Anda memberikan kebebasan kepada pasar, maka akan ada invisible hand, ya bahasa yang ada maksudnya, kalau setiap orang diberikan kebebasan untuk memaksimalkan profit untuk individunya masing-masing dengan secara bebas, maka akan ada tangan tak terlihat yang akan mengakumulasikan ini menjadi wealth of nations di situ. Nah, tanpa pikir panjang, ya tentu pikir panjang tentunya, maksudnya singkat cerita, tawaran dari kapitalisme ini menarik bagi pemerintah. Kenapa? Problemnya dia adalah gimana mengukur masyarakat itu sejahtera apa enggak gitu. Sehingga kalau kita lihat lacak sejarah statistika, kenapa disebut statistika? Stat itu adalah state gitu. Dari William Petty misalkan.
itu adalah ilmu negara untuk counting, untuk mengukur, melihat sudah taraf mana sejahtera dan tidak dan seterusnya. Karena apa? Yang dibutuhkan adalah representasi dari rakyat ini di dalam angka-angka yang bisa dilihat dalam dashboard. Hari ini kita bisa lihat dalam dashboard intelligence, analytics dashboard dan seterusnya. Nah, tapi itulah yang akhirnya asal-usul kenapa pemerintah sangat tertarik pada model-model pembangunan dengan statistika, kurva-kurvanya dan seterusnya gitu. Model-model itu. Nah, jadi di situ. Nah, sehingga kalau pada saat pemerintah, gue tertarik nih dengan proposisi kapitalisme ini. Terus yang harus gue lakukan apa? Ya ini, laissez-faire et laissez-passer. Apa yang harus dilakukan oleh negara? Negara harus menjadi watchman. Lu nggak boleh intervensi. Tapi yang harus Anda lakukan adalah Anda harus menjaga supaya semua orang itu bebas di situ. Nah, liberalisme secara politik itu dalam artian itu. Jadi yang tidak diinginkan oleh kaum libertarian itu sebenarnya bukan yang ditakutkan itu intervensinya, tapi ketakutan itu mensyaratkan sebaliknya, justru ironisnya, yaitu adalah negara itu cukup kuat untuk mampu mengintervensi, tapi kemampuan dia untuk mengintervensi itu tidak boleh dilakukan secara vulgar di situ. Jadi yang dilakukan adalah menyediakan iklim investasi, menyediakan hari ini kita bisa lihat itu di logika-logika sosdem lah, jaring pengaman sosial dan seterusnya. Jadi nggak pernah dipertanyakan tentang logika invisible hand tadi, bahwa pemenuhan kebebasan individu itu akan berakumulasi menjadi kekayaan nasional. Nah, logika ini nggak pernah dipertanyakan. Ya, tentu akan revisi beberapa waktu berikutnya. Tapi yang nggak pernah dipertanyakan bahwa kesahihan itu. Nah, fundamentalisme pasar itu adalah pada saat liberalisme percaya dengan kapitalisme dan dia mengikuti semua petuah-petuah kapitalisme untuk melakukan itu, untuk menjaga kebebasan itu. Jadi kalau ditanya apakah pemerintah tulusnya itu karena apa? Karena dia percaya pada satu hal itu. Satu hal ini adalah muncul karena deadlock. Dia nggak bisa tahu bagaimana caranya rakyat itu bisa merasa aman, bisa merasa sejahtera. Nah, kapitalisme memberi solusi bagi demokrasi langsung yang tidak bisa menjawab kebutuhan pemerintahan itu. Jadi poin saya adalah laissez-faire itu dari awalnya is always planned gitu. Nah, ini yang kenyataan ini yang saya banyak temukan dalam keseharian saya dengan sebagai peneliti dan seterusnya. Dan menariknya, kalau teman-teman baca buku History of Neoliberalism dari David Harvey, itu menarik bahwa ternyata laissez-faire itu sama seperti komunisme, nggak pernah ada. Kenapa? Karena laissez-faire yang dilakukan sejak Pelerin Society, lalu Ordo Liberalisme di Jerman sampai Donald Trump, itu semua nggak textbook gitu, nggak berdasarkan dari selalu akan ada modifikasi konservatif, modifikasi intervensi negara sehingga membuat laissez-faire itu ada. Jadi dengan kata lain, bagi saya dua hal, komunisme dan laissez-faire itu dua-duanya sama dalam artian hipotesis. Jadi yang praktiknya, yang kita lihat adalah praktik-praktiknya yang ya tentu bisa kita kritik dengan secara beragam. Tapi poin-poin ini yang menurut saya harus kita clear tentang bagaimana kebebasan itu bisa muncul sebagai vocabulary politik dan bagaimana ideologi politik itu mengkristalisasi kebebasan bukan dalam artian kebebasan individu per se sebagaimana utopia libertarian, tapi dia sebagai teknologi untuk kekuasaan. Nah, ini yang perlu kita menurut saya penting. Nah, fast forward tahun 2000-an akhir, terutama dengan naiknya negara-negara dunia ketiga, apakah intervensi seburuk itu gitu? Kenapa pertanyaan ini penting? Karena menariknya justru bastion dari kelas menengah dari liberalisme, yaitu kelas menengah yang teredukasi, justru nggak keberatan dengan intervensi gitu. Jadi riset dari seorang jurnalis di Newsweek, dia menunjukkan bahwa the rise of scary middle class gitu, judul
dalam edisi cetaknya itu lebih ngeri dari ini, The Rise of Scary Middle Class. Jadi middle class itu semakin educated, semakin kaya, tapi semakin less liberal. Dalam artian apa? Dia nggak masalah pemerintah itu melakukan intervensi, nggak masalah dia diregulate, nggak masalah si pemerintah itu bahkan korup di situ. Yang penting kenyamanan mereka itu nggak terganggu di situ. Bahkan di Indonesia juga dengan munculnya meme seperti ini itu nggak bisa kita pungkiri bahwa temuan dari Rana Furuhar itu, si Rana Furuhar juga melakukan riset di Indonesia, itu persoalan intervensi itu ternyata tidak sesimpel itu gitu. Nah, itu problem pertama. Lalu problem kedua, persoalan negara. Tadi dikatakan moderator ada penolakan negara bahwa dan liberalisme itu terkenal dengan state phobia-nya, lalu dengan sosialisme yang harusnya pro negara tapi semakin mengarah ke anti negara dan seterusnya, which is itu juga bermasalah. Sosialis yang mana ini gitu. Nah, tapi pertanyaan saya juga, negara itu apa sih? Kalau kita bicara negara itu ya, saya sebagai orang yang meneliti tentang negara, asal-usul kedaulatan dan seterusnya, saya nggak habis pikir pada saat orang selalu bilang negara itu sebagai sebuah entitas yang transhistoris gitu. Karena apa? Karena negara itu sebenarnya adalah sebuah spesies dari genus bernama territorial organization, pengorganisasian teritori. Nah, pengorganisasian teritori, to cut long story short, tahun 1500-an, yang namanya yang kita sebut negara hari ini itu adalah satu dari sekian banyak modus-modus pengorganisasian keruangan secara politik. Ada Liga Hanseatic hari ini berkembang menjadi Uni Eropa, tentu trajektorinya nggak semulus itu. Ada dulu bahkan Vatikan itu punya kekuasaan teritorial, jadi Kristendom misalnya. Lalu Liga Dagang, City State misalnya, City State di Sisilia, di Italia dan seterusnya. Dan banyak. Lalu kalau kita bicara pengorganisasian politik non-teritorial, juga banyak. Bandit saat itu, riset yang saya baca, dia bisa membedakan ada 16 klasifikasi bandit gitu, mercenary, privateer lah, dan seterusnya. Saya lupa detailnya. Tapi poinnya kemudian adalah, pada saat kita menolak negara, pertanyaannya adalah negara yang mana ini? Kalau yang ditolak adalah negara formal actually existing state as the start, gimana dengan Facebook? Gimana dengan Twitter? Gimana dengan Google? Kalau kita ngelihat Facebook, Twitter, Google yang selalu mengupdate term of reference-nya, saya mengasumsikan kayak mereka itu pejabat publik yang sedang ngomong sama citizen-nya gitu. Jadi kayak dia punya teritori sendiri, dia punya aturan sendiri dan seterusnya. Jadi that's statey gitu. Jadi kalau kita menolak itu negara, kita harus clear yang mana sih yang kita tolak di situ. Nah, itu poin kedua. Nah, mungkin lebih ribet lagi. Poin ketiga saya adalah pada saat kita bicara tentang problem kemungkinan dan kebebasan. Kebebasan dan kesetaraan. Lagi-lagi saya mencoba melihat itu dari ranah ontologis di situ. Kalau pada saat kita bicara bebas, itu kebebasan yang mana? Kebebasan itu yang seperti apa? Apakah freedom for, freedom to, dan seterusnya itu? Nah, kalau kita harus menjawab juga gimana temuan-temuan neuroscience seperti Benjamin Libet, Aaron Sugar, Uri Maos yang mengatakan bahwa nggak ada bagi neuroscience yang disebut free will itu nggak ada. Misalkan yang banyak dikutip neuroscience ada yang mereka sebut readiness potential. Readiness potential itu beberapa detik sebelum orang itu melakukan sesuatu, dia ternyata otaknya lebih menentukan daripada dirinya gitu. Sehingga kalau kita bilang bebas yang mana? Siapa yang bebas di situ? Lalu pertanyaan lainnya adalah bebas itu maksudnya seperti apa? Bebas dari hukum alam gitu. Karena kalau kita bicara kebebasan yang hakiki dan seterusnya, kita harus mensyaratkan ada sebuah individu yang ekstra law, yang di luar dari hukum alam, sehingga dia tidak akan berubah aneh-aneh. Gampangnya seperti kalau memang tubuh itu bebas, tiba-tiba tangan saya bisa cetak sendiri, tiba-tiba molekul-molekul saya bisa pecah sendiri dan seterusnya. Jadi sehingga pertanyaannya kita bicara agen bebas itu yang seperti apa dan kondisi bebas itu seperti apa dulu. Apakah itu hanya legal? Apakah itu adalah di ranah sosial dan seterusnya? Begitu pula dengan kesetaraan. Kesetaraan itu setara dalam artian yang mana?
Dan setara itu menurut standarnya siapa? Dan kenapa standar itu yang harus dipakai gitu. Bahkan pada saat kita bicara setara, apanya dari subjek yang harus disetarakan? Apakah ekonominya, apakah powernya, apakah politiknya, apakah afirmasi politik dan seterusnya. Nah, ini yang menurut saya penting untuk kita diskusikan lebih dahulu tentang pada saat kita mau bicara tentang politik untuk menuju ke kesetaraan. Nah, kalau akan ada posisi saya di sini, bagi saya kesetaraan itu hanya ada ya di level aksiomatik, dan memang harusnya dia ada di level aksiomatik. Jadi dia harus ekstra dari subjek. Dia kalau kita menisbatkan kesetaraan itu adalah di ranah subjek, maka dia akan selalu kembali ke PPKN, kembali ke diri kita masing-masing gitu. Sehingga kita nggak bisa mendiskualifikasi pada saat Habib Rizik misalkan punya konsep sendiri, lalu saya punya konsep sendiri, lalu Jokowi punya konsep sendiri, dan kita nggak bisa menyalahkannya di situ. Nah, sehingga kalau kita bicara equality, dia harus menjadi point of departure, bahkan dia harus menjadi sesuatu yang dipostulasikan, bukan diinginkan, gitu. Nah, oh ya, ini harusnya ini yang sebelumnya. Nah, lalu yang kedua, ya, Bung, sorry, kita sedikit dipercepat ya, Bung. Sekitar 2-3 menit lagi. Oke, lalu tentang kebebasan. Bagi saya kebebasan tuh hanya akan mungkin saat tidak ada kebebasan. Jadi kalau ada, dan di hadapan kondisi ketidakbebasan ini kita sebenarnya setara. Jadi kalau kita bicara kesetaraan itu dalam artian ekonomi bla bla bla, itu menurut saya kurang. Kenapa? Karena justru yang paling hakiki itu adalah kita punya possibility untuk menjadi setara dan bisa bebas di dalam ketidaksetaraan itu. Saya beri contoh, misalkan contoh Hannibal Lecter, dia pada saat di penjara dia bisa menggunakan memory palace, semacam teknik hipnosis dan seterusnya. Lalu video game misalkan kita stuck di satu tempat tapi kita bisa mengembara kemana-mana dan seterusnya. Kemarin saya coba main Cyberpunk 2077, bahkan saya bisa punya gender mau cewek dan cowok saya gabungin sebebas itu, bahkan hanya dengan apa yang disebut algoritma dan desain visual bla 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 yang serba terbatas itu. Bahkan kalau saya boleh pakai kelas isolasi yang mengatakan meski tubuh di karantina pikiran tetap mengembara, that's salah satu bukti bahwa kebebasan itu berdialektika justru dengan ketidakbebasannya itu. Bahkan filsafat itu sendiri kita nggak akan bisa lepas dari bahasa, simbol dan seterusnya, konsen sosial, bahkan hasrat pengamat yang banyak disangkal. Justru kita bisa punya potensi yang filosofis yang banyak. Jadi poin saya adalah kita memang sama-sama bebas, tapi dalam mengexert kebebasan itu yang kita tidak setara. Sehingga kalau ketidaksetaraan lalu keterbatasan itu yang menjadi prasyarat dari kebebasan, sehingga pertanyaan etisnya adalah sejauh mana kita bisa membawa alienasi itu untuk keluar dari, kita bisa membawa kebebasan kita keluar dari alienasi. Mungkin itu aja. Makasih Mas Samuel. Oke, terima kasih Bung Yosi. Kalau saya coba untuk sum up ke teman-teman juga, gitu. Jadi menarik bahwa iya ada pengakuan dari Bung Yosi dan Bung Johan gitu, kalau yang namanya soal sosialisme, libertarianisme itu fluid, udah cair gitu. Bahkan ya di Amerika Serikat mungkin orang-orang yang katanya sosialis gitu kan, kiri, demokrat, itu misalnya mungkin ask for gun control, tapi pada saat yang bersamaan misalnya polisi-polisinya disuruh defund gitu kan. Kok kamu teroris gitu ya. Ada yang minta kuasa diputusin, tapi pada saat bersama minta untuk diintervensi juga. Nah, tapi tadi ada beberapa hal yang saya rasa bisa sama-sama didiskusikan, misalnya soal di dalam perspektifnya Bung Yosi gitu ya, yang namanya intervensi itu dilakukan sebagai upaya untuk pembebasan, ya terutama soal pasar bebas. Pasar bebas itu tidak sepenuhnya dihasilkan daripada ya mungkin individu-individu gitu kan, kayak mungkin bayangan Adam Smith bukan karena kebaikan hati seorang tukang daging gitu ya, maka harga dagingnya murah gitu. Tapi ada satu upaya kontrol gitu dari pemerintah untuk mencapai yang namanya yang bebas gitu. Dan itu yang saya rasa sangat fundamental juga soal negara dan seberapa bebas sih sebenarnya itu sendiri, dan bagaimana sebenarnya kebebasan itu berdialektika dengan ketidakbebasan. Nah, saya pikir itu ya, dan
dua hal ini meskipun yang satu berangkat dari aspek yang lebih ontologis, Bung Johan dari yang metodologis, saya yakin masih bisa diperbincangkan. Mungkin saya kasih waktu sekitar 10-15 menit, nggak harus disesuaikan, Bung Johan, tapi kira-kira boleh menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada Bung Yosi. Oke, mungkin sebelum masuk sesi diskusi dan tanya jawab ini, saya harus bikin disclaimer yang kedua ya, bahwa saya agak keberatan atau enggan kalau misalnya saya dianggap sebagai suara atau representasi dari para libertarian yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi kayak misalnya saya sering berdebat banyak memiliki perbedaan pandangan dengan misalnya Mas Nanang Sunandar dari Indeks misalnya. Karena memang pembacaan saya soal libertarianisme dengan libertarian lain yang di Indonesia itu mungkin berbeda ya. Jadi saya itu banyaknya hanya membaca beberapa filsuf aja. Dan yang saya paling baca itu dan paling saya idolakan sebagai tokoh atau filsuf libertarian itu adalah Friedrich Hayek. Nah, dari sini saya ingin menanggapi soal kritik dari Yosi tadi ya, soal intervensi itu sebenarnya plan gitu. Nah, saya ingin klarifikasi bahwa di dalam libertarianisme ala Hayek, intervensi itu menjadi kata dalam kata kutip menjadi kata haram itu karena ini Hayek ya, karena yang namanya pengetahuan tentang apa yang baik bagi masyarakat, tentang bagaimana sih seharusnya kita mengelola masyarakat menjadi lebih sejahtera, itu pengetahuan itu tidak bisa direduksi menjadi satu pengetahuan yang utuh yang bisa dipegang oleh pengambil kebijakan publik dan diimplementasikan secara efektif gitu. Jadi menurut Hayek, pengetahuan tentang ekonomi itu sifatnya disperse atau tersebar di kepala individu-individu yang beraktivitas di dalam ekonomi gitu. Jadi intervensi itu menjadi kata haram dalam tanda kutip itu karena ada asumsi bahwa tidak ada satu orang pun atau tidak ada politisi atau teoretisi ilmu sosial manapun yang paling tahu apa yang paling baik bagi individu gitu. Nah, kalau tadi diceritakan menarik sih sebenarnya penjelasannya Yosi ya, bahwa dalam sejarahnya ada semacam kayak relasi kuasa gitu untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya laissez-faire gitu. Nah, itulah kenapa menurut saya kalau kita hanya membaca Hayek akhirnya menjadi tidak lengkap. Akhirnya saya kemudian membaca Popper dan yang kontemporer misalnya Nassim Taleb ya. Itulah kenapa kita harus menginjeksikan prinsip lokalisme itu gitu. Nah, tadi dari presentasi yang saya sampaikan itu ada yang belum saya sampaikan tentang politik dari lokalisme. Jadi kalau misalnya tadi sudah saya jelaskan bahwa lokalisme itu adalah prinsip etis yang mencoba memperhatikan problema skala di dalam implementasi ideologi politik, maka satu-satunya aktivitas politik yang paling mungkin bagi lokalisme itu adalah desentralisasi. Jadi makanya kalau dibilang bahwa kalau misalnya contohnya misalnya Amerika Serikat misalnya ingin mengimpor atau ingin mengekspor kebijakan laissez-faire ke negara lain, itu sudah melanggar prinsip NAP dan lokalisme itu gitu. Jadi memang misi dari lokalisme libertarian itu adalah desentralisasi kembali kepada masyarakat lokal gitu. Nah, perdebatannya memang unit sosialnya mana sih yang paling pas gitu? Apakah pada level komunitas kecil misalnya masyarakat adat gitu? Apakah kota, apakah provinsi? Menurut saya perdebatannya di situ sih. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan sebenarnya bahwa masyarakat itu akan menjadi lebih baik kalau kebijakan publik atau penerapan ideologi politik itu diterapkan secara lokal oleh masyarakat lokal. Itu lebih efektif daripada kalau misalnya kita membentuk suatu negara kesatuan yang besar di mana
banyak birokrasi dan kekuasaan politik yang besar gitu untuk menerapkan prinsip-prinsip ideologi tersebut gitu. Karena sifatnya bakal sangat intervensionis banget gitu. Nah, makanya kalau tadi kritiknya adalah bahwa dalam sejarahnya intervensi itu direncanakan loh. Yaitu memang itu pelanggaran dari prinsip libertarianisme itu sendiri sih, gitu sih. Itu aja Samuel. Ini langsung jawab atau gimana? Kayaknya Samuel freeze. Ya, oke. Bung Johan sendiri nggak ada? Iya, sorry, internetnya lagi error nih. Oke. Dari Bung Johan sendiri nggak ada pertanyaan untuk ke Bung Yosi? Udah tadi. Nggak ada sih, nggak ada pertanyaan sih. Mungkin nanti deh. Oke, langsung aja Bung Yosi boleh menanggapi ataupun sekaligus memberikan pertanyaan kepada pemaparan dan juga dari responsnya Bung Johan. Oke, jadi yang pertama tentang intervensi ya. Nah, soal sebenarnya yang saya ini putus-putus ya. Halo? Aman ya? Nah, jadi sebenarnya yang saya kok double ya suara. Ya, jadi yang saya paparkan tadi soal intervensi dan sejarah intervensi itu sebenarnya itu bukan filsafat libertarianisme dalam artian filosofi tadi yang dibahas dari Mas Johan ya. Itu yang ingin saya tunjukkan bagaimana dia menjelma dalam praktek. Bahkan bisa dicek bahkan geng Mont-Pelerin Society-nya Hayek dan seterusnya itu sampai frustrated dengan pemerintah dulu. Gitu. Jadi mungkin saya nggak jelaskan konteksnya tadi. Jadi kenapa saya membahas itu? Saya ingin menunjukkan bahwa selama ini diskusi tentang ideologi politik itu banyak ngomongnya ke arah sana gitu. Jadi bukan di basis filosofisnya gitu. Sehingga kita harus clear dulu nih. Kalau kita mau ngomong intervensi politik, sebenarnya yang tidak disukai oleh baik libertarian maupun sosialis yang mengatakan anti intervensi dan seterusnya itu sebenarnya bukan intervensinya, tapi bahwa intervensi itu satu nggak mengenakan buat mereka dan kedua nggak efektif dan bahkan ribet, nggak efisien gitu. Jadi yang dibenci itu bukan birokrasi, tapi birokrasi yang nggak efisien. Jadi to some extent mungkin perlu membaca Stalin ya, terutama birokratik sosialismenya Stalin, bahwa yang dibayangkan Stalin itu birokrasi yang efisien di situ. Yang birokrasi yang efisien yang titik tertentu kita nggak sadar bahwa segala sesuatu berjalan dengan baik karena sistemnya berjalan. Oke lah, Stalin fucked up dan seterusnya, tapi ide ini nggak bisa kita diskon. Nah, ini yang respon saya kedua untuk Mas Johan tentang lokalisme. Sejauh pengetahuan saya tentang Marxisme dan sosialisme, pemikiran lokalis mungkin nggak disebut lokalis ya, bahkan mungkin yang edisi terkini apa sih ya, beberapa pemikiran terbaru yang membawa-bawa Marxisme dan politik ini mereka menyebutnya folk politics gitu. Folk politics itu dia sebenarnya bukan berarti pemikiran sosialis atau Marxis itu tidak bicara aspek yang mikro, aspek yang lokal, tapi poinnya adalah sedari awal pemikiran sosialisme yang saya baca itu pemikiran yang strategis. Jadi satu sisi dia pemikiran mendescribe situasi, menjelaskan situasi, tapi in practice dia juga punya praksis. Praksisnya adalah ini sejak 1960-70-an semua stream pemikiran kiri kritik semua, sehingga akhirnya orang yang secara kursori membaca secara mungkin nggak mendalami pemikiran-pemikiran kritis Marxisme dan seterusnya, mereka akan selalu menisbatkan Marxisme itu sebagai ya udah kritik kapitalisme aja gitu.
Tapi dia punya tradisi pemikiran yang strategis, tradisi perencanaan, tradisi economic planning, dan itu semua berbasis lokal gitu. Kalau kita ngelihat dari mungkin di Marx belum begitu jelas, tapi kalau kita ngelihat dari Lenin, dari tradisinya dia tentang Gosplan, sibernetika pertama kali itu bukan di Silicon Valley, tapi di Lenin, dan itu dipraktekkan secara nyata sama Salvador Allende di Chile tahun 60-an dengan Project Cybersyn. Project Cybersyn itu gampangnya itu yang hari ini Anda yang bisnis consulting yang bikinin dashboard data science bla 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 itu udah ada di kepalanya Allende tahun 60-an. Dulu kita nggak pakai internet, itu dibawa pakai tangan dari pabrik, dari sawah dan seterusnya, dan itu partisipatori masuk ke dalam apa yang hari ini Jokowi pamerkan dengan war room, situation room, sudah ada di zamannya Allende gitu. Jadi participatory planning dan seterusnya itu ada. Nah, cuman yang mungkin perlu yang respon saya tadi tentang kritiknya Mas Johan tadi, yang mungkin miss adalah bahwa lokalisme di dalam Marxisme itu selalu diletakkan dalam sebuah strategi besar. Jadi ada semacam grand planning itu. Tapi lagi-lagi di tahun 60 70-an pemikiran grand planning, strategic planning jangka panjang bla 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 semuanya habis dalam woke socialism dan cancel culture kampret ini gitu. Jadi semuanya hanya bicara tentang kritik ini, oh ketidaksetaraan ini, oh kapitalis, bla bla bla. Tapi what's next? How to reconstruct the society? Bagaimana menawarkan alternatif itu yang minim. Sehingga kritik untuk gerakan-gerakan folk dan lokalisme dari perspektif strategik sosialis sosialis strategi di sini adalah bagaimana pada saat kita mengupayakan lokalis politik yang bahkan cenderung keanarkian seperti ini, itu membuat kita in reality itu lupa bahwa ternyata ada proyek besar dari quote and quote lawan yang berbasiskan pada lokalisme juga. Jadi proyek lokalisnya sosialis ini sebenarnya dia juga dilakukan oleh kapitalisme dalam mengeksploitasi itu. Dia mencoba dengan politik kebebasan. Nggak usah jauh-jauh. Kalau misalkan kita buka pidato Nobelnya Gary Becker, seorang ekonom dari Chicago, economic way of seeing life di situ. Nah itu dia menarik banget pada saat dia tunjukkan di dalam pidato Nobel itu bahwa kita harus nge-hack cara berpikir individu untuk melihat aktivitas ekonominya itu bukan sebagai labor, tapi lebih sebagai karir. Pada saat saya belajar, bukan saya sedang susah payah belajar, tidak, saya sedang investasi gitu. Jadi strategi untuk menjaga sistem ini menurut Gary Becker adalah jangan membuat orang memikir bahwa dia sedang menjaga sistem, tapi bikin mereka berpikir bahwa mereka melakukan ini untuk dirinya sendiri. Akumulasi ini yang akan membuat sistem ini menjadi besar. Jadi Wealth of Nation, Invisible Hand ala Adam Smith itu ditransformasikan dengan cara yang berbeda oleh Gary Becker. Nah, kalau posisi saya nggak ada masalah dengan itu. Basically saya nggak ada masalah. Masalahnya adalah pada saat ada akumulasi yang besar ini, itu nggak balik lagi ke masyarakat. Cuman itu aja masalahnya. Saya nggak ada masalah dengan Starbucks yang memainkan narasi-narasi petani yang kecil, yang bertarung, narasi-narasi menyebalkan seperti Laskar Pelangi yang mengeksploitasi struggle harian anak-anak. Saya nggak ada masalah dengan itu. Kalau untungnya penjualan bukunya Andrea Hirata itu balik ke mereka. Kalau untungnya Starbucks itu balik ke petani-petani itu, that's fine gitu. Itu kan strategi marketing aja gitu. Jadi mungkin itu ya. Jadi dan sekaligus ini sentilan untuk teman-teman yang mengaku di jalur sosialisme gitu. Bahwa tradisi sosialis itu bukan sekedar tradisi kritik, tapi bahwa kritik itu hanya untuk menunjukkan jalan kita untuk melakukan strategic planning-nya ke arah mana di situ. Ini yang menurut saya miss hari ini di kalangan gerakan-gerakan progresif di situ. Oke, thank you, Bung His. Saya pikir masih bisa dilanjutin sekali lagi. Kira-kira Bung Johan ada tanggapan nggak soal perspektifnya
mengisi tadi soal strategic planning dan semacamnya itu. Ya saya justru kaget karena justru kayaknya lebih banyak kesamaannya ya saya sama Yosi ya. Terutama kayak soal tadi, soal apa? eh, soal sebenarnya Yosi juga sebenarnya udah nyebut-nyebut soal skala sih sebenarnya, kayak soal tadi soal bisnis besar atau grand planning segala macam itu. eh yang ingin saya ingatkan ya sebenarnya, terutama ke teman-teman libertarian ya, bahwa menurut saya belum 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 100% kita itu jadi libertarian kalau kita hanya anti terhadap big state atau negara besar, tapi juga kita sebagai libertarian juga anti terhadap big corps atau perusahaan besar gitu. Nah, ini sebenarnya tadi menyambung ke Yosi bahwa soal tadi apakah ini karena masalahnya, tapi sebenarnya inti masalahnya sebenarnya tetap ada di skala negaranya gitu. Kayak misalnya kalau kita mengeluh soal kenapa sih perusahaan-perusahaan gede itu kok uh, uh, tidak menyebarkan kesejahteraan yang mereka raup dari pasar itu terhadap masyarakat di kelas bawah gitu ya. Ya karena memang ada 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 saling berkelindan gitu antara kepentingan negara dengan kepentingan perusahaan besar gitu. Jadi kenapa perusahaan besar itu bisa survive? Kenapa uh, perusahaan besar itu tetap ada gitu? Karena dia dapat privilege dari negara. Oleh karena itu, bagi libertarian menurut saya, bagi seorang libertarian, kenapa uh, minimal state itu menjadi penting ya karena memang negara itu dia punya kuasa untuk memberikan privilege terhadap bisnis-bisnis yang menurut mereka menguntungkan bagi mereka, bagi negara. Itu aja. Oke, thank you, Bung Johan. Menarik ya, justru di sini ada nggak seperti yang tadi saya sampaikan di awal gitu. Ini bakal apa ya? Bakal silang pendapat gitu. Oke, sorry. Justru ngelek-ngelek ya. Oke. Oh iya, nggak seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya, kalau bakal ada silang pendapat apa segala macam. Tapi justru nuansanya ada cukup banyak kesamaan juga nih ya dari perbincangan-perbincangan yang tadi dilakukan. Nah, kita langsung aja nih, Bung Hiskia dan Bung Johan masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ada beberapa pertanyaan yang saya catat. Saya coba untuk bacakan satu persatu. Yang pertama, dari Fawas, ISH yang bendera ITB, saya penasaran dengan komentar Bung Johan tentang perkembangan teknologi yang membuat kelompok kecil atau lokal memiliki kapabilitas untuk melakukan sesuatu yang berdampak pada peradaban atau yang global. Ini membuat pendekatan perubahan piecemeal belum tentu memiliki dampak yang lokal. Contoh, senjata nuklir tiba-tiba mudah dibuat. Contoh lain, perubahan iklim. Pertanyaannya, apakah menurut Bung Johan pada level teknologi di mana peradaban hampir hancur, jika tidak ada kontrol terpusat, apakah lokalisme robust terhadap perkembangan teknologi ini? Langsung jawab ya. Iya, memang pertanyaannya bagus banget ya, dan sebenarnya agak sulit saya menjawabnya. Jadi memang contoh yang diberikan sama Fawas saya kurang akrab ya, bahwa ada senjata senjata nuklir gitu. Tapi memang di situ masalahnya, masalahnya di situ karena kadang-kadang ada perkembangan teknologi yang membuat masyarakat lokal itu menjadi agak terancam gitu ya. Kayak kalau misalnya ya itu tadi sih, makanya balik lagi ke jawaban saya sebelumnya bahwa yang namanya lokalisme itu harus striving for decentralization gitu. Jadi kalau misalnya masalah kita sebenarnya mungkin menurut saya lebih akrab untuk dibincangkan itu adalah bagaimana perusahaan-perusahaan teknologi informasi itu menjadi begitu besar dan kayaknya punya potensi untuk menggerus kebebasan kita sebagai masyarakat gitu ya. Nah ini sebenarnya pertanyaannya saya nggak tahu ya apa saya bisa menjawabnya dengan
dengan baik ya. Tapi jawaban saya secara garis besar itu tadi balik lagi bahwa kita harus mencoba mendesentralisasi semua entitas-entitas besar seperti negara atau korporasi yang punya potensi untuk menggerus kebebasan kita gitu. Jadi kalau misalnya solusinya apa ya? Saya sebenarnya bukan orang yang banyak memikirkan kebijakan publiknya apa sih yang paling baik gitu. Jadi karena saya terbiasa dididik di sekolah filsafat, saya hanya memikirkan problem-problem konseptual gitu. Jadi kalau ngomongin kebijakan publik, saya pasti akan agak tersendat-sendat gitu. Tapi itu sih jawaban saya secara garis besar, Mas Fawas, bahwa yang harus kita lakukan itu pada dasarnya sebagai libertarian itu adalah upaya desentralisasi politik, artinya mengembalikan otoritas atau kebebasan sosial itu kepada masyarakat lokal itu sih. Oke, thank you Bung Johan. Nah, ini ada pertanyaan lagi, saya lanjut aja ya. Dari Haristio Adam, dari Yayasan yang Bendera ITB juga, buat Bung Johan dan buat Bung His. Dalam lokalisme, ini buat Bung Johan, uji suatu ideologi yang terdistribusi dapat menjadi ruang uji evolutif. Ini sejalan dengan pemikiran Nassim Taleb. Oh, ini kemarin Haristio juga baca papernya Bung Johan dan merasa ada kesamaan dengan Nassim Taleb. Namun Taleb memperingati tidak terjebak pada naturalistik fallacy. Misal karena dunia naturalnya timpang, maka keseimbangan harus dijaga. Bagaimana prinsip evolutif tidak terjebak naturalistik fallacy? Kalau Bung membawa stabilitas, tahu saya dia adalah teori turunan. Harusnya disebut multi-skill localism, IMHO, in my humble opinion. Nah, menurut Bung, bagaimana menentukan batas perbedaan skala? Arbitrer? Apa landasan teoritisnya? Untuk Bung Yosi, menarik bahas kebebasan. Menurut Bung, apakah general law peradaban manusia memiliki fungsi objektif menuju derajat kebebasan yang lebih tinggi, ataukah entropi, ataukah kompleksitas? Mungkin dari Bung Johan dulu kali ya, terus baru ke Bung. Wah gila, pertanyaan susah banget. Oke, jadi soal ini ya, soal naturalistic fallacy. Saya ingin menjelaskannya gini deh. Kayak misalnya kita balik lagi ke soal kesetaraan ya. Jadi kayak misalkan ambil contoh misalnya penulis J.K. Rowling. J.K. Rowling itu dia sudah berhasil menjual bukunya 500 juta kopi. Nah itu mungkin kalau misalnya kita lihat statistiknya ya, mungkin 80% penulis di dunia itu kayaknya jumlah penjualan bukunya nggak bisa ngalahin J.K. Rowling. Nah ini kan ketidaksetaraan. Tapi apakah itu kesetaraan yang harus kita perbaiki atau enggak? Menurut saya enggak, karena kita harus melihat soal kesetaraan ini jadi dua tuh tipenya, tipe kesetaraan. Jadi kesetaraan yang muncul karena memang masyarakat ini menjadi makin kompleks dan makin global. Ada juga kesetaraan yang muncul karena seperti saya sebut tadi ada privilege negara yang diberikan kepada orang-orang tertentu gitu. Jadi kalau misalnya dibandingkan ketidaksetaraan antara J.K. Rowling dengan 80% penulis di dunia itu dengan kesetaraan misalnya dengan Menteri Sosial yang dapat 12 miliar dengan saya yang gajinya pas-pasan gitu, itu mana kira-kira yang perlu diperbaiki atau enggak? Kalau menurut saya yang perlu diperbaiki cuma yang kasusnya Menteri Sosial dapat 12 miliar, sedangkan ketidaksetaraan pada kasusnya J.K. Rowling itu adalah kesetaraan yang muncul sebagai konsekuensi dari semakin mengglobalnya atau semakin kompleksnya masyarakat kita gitu. Bayangkan kalau misalnya saat ini populasi dunia itu bukan sekarang populasi dunia berapa? 12 miliar atau 7 miliar. Bayangkan kalau misalnya populasi dunia itu 20 miliar orang gitu. Pasar bagi bukunya J.K. Rowling itu maka akan makin besar gitu. Dan ketimpangan antara penulis J.K. Rowling dengan 80% penulis lainnya akan menjadi semakin timpang. Tapi menurut saya itu bukan suatu ketimpangan yang perlu kita perbaiki. Nah, apakah itu terjebak pada naturalistic fallacy? Menurut saya enggak sih, karena menurut saya itu hanya konsekuensi dari seperti tadi saya sebut, masyarakat itu makin menjadi kompleks dan skalanya makin besar gitu. Nah kemudian pertanyaan yang kedua soal
menentukan batas perbedaan skalanya, apakah arbiter, apakah landasannya teoritis, information theory, cybernetica, atau complexity. Kayaknya tadi saya udah singgung dikit ya. Jadi memang persoalannya itu kita menentukan mana sih skala unit sosial yang menurut kita tuh paling pas gitu untuk menentukan identitas ini loh kelompok saya. Nah, jawabannya itu kalau menurut saya balik lagi ke Hayek ya. Jadi salah satu karakteristik pendekatan piecemeal yang tidak saya sebut tadi, saya sebut cuma trial and error. Pendekatan piecemeal itu sifatnya ground up gitu. Ground up, jadi tumbuh dari bawah. Bukan didesain oleh sekelompok ilmuwan, kemudian kita terapkan kepada masyarakat gitu. Nah, oleh karena itulah kenapa libertarian itu mengadopsi prinsip laissez-faire gitu. Jadi biarkan aja gitu, biarkan masyarakat itu atau fenomena masyarakat itu bergerak sendiri dan menentukan batas-batasnya sendiri gitu. Nah, apakah landasan teoritisnya saya kurang paham sih sebenarnya. Information theory, cybernetica, dan complexity saya belum menguasai. Itu aja. Oke, thank you Bung Johan. Dari Bung Is, bagaimana Bung? Soal kebebasan yang tadi ditanyakan sama Haris Setiawan. Kalau saya mengomentari pertanyaan itu ya, sebenarnya pertanyaan itu basically udah bermasalah. Itu mengasumsikan kebebasan itu ada di sana, gitu. Kebebasan itu ada di depan apa ya? Saya nggak tahu, mungkin masnya nggak akan terima saya bilang ini, tapi kayak itu sebuah telos. Gitu. Nah, bagi saya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa equality dan freedom itu dia ada di level basis ontologis. Artinya apa? Artinya saat kita bilang segala sesuatu itu ada, maka di saat itu pula potensi kebebasan itu udah ada. Jadi ada being itu, mau ngomong being sebagai apapun, being, becoming, lah, bla 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 bla, apapun modus mengadanya itu, dia adalah tanda dari sebuah kebebasan. Jadi itu poin yang perlu saya tekankan di sini kalau kita bicara tentang kebebasan dan equality. Nah, equality-nya dalam artian apa? Equality-nya adalah dalam artian kita mengada itu adalah sebuah gejala bahwa kita setara di hadapan kondisi praontologis ini di situ. Nah, ini sangat-sangat abstrak bla bla bla. Tapi implikasi praktisnya apa? Implikasi praktisnya contohnya sederhana. Pada saat kita ngelihat gerakan-gerakan reformasi di korupsi lah dan seterusnya, saya bersolidaritas dengan gerakan-gerakan itu. Tapi kalau kita bisa kritis terhadap gerakan ini, pertanyaan saya adalah selama kita bilang bahwa negara itu tidak akan pernah selalu berpihak kepada oligarki bla bla bla, lalu kita itu tidak berdaya dan seterusnya, sehingga pertanyaannya dia sudah mempostulasikan ketidakberdayaan, dia sudah mempostulasikan ketidakmungkinan akan perubahan, sehingga dari epistemologi seperti itu tidak akan mungkin ada perubahan-perubahan real nyata berarti di lapangan di situ. Nah, itu implikasi praktis dari bahwa kebebasan dan equality itu harus dipostulasikan. Sehingga pertanyaannya bukan bagaimana caranya kita sekedar melawan penguasa lalim, big corporate dan seterusnya, tapi pertanyaannya adalah apa yang kondisi-kondisi apa yang membuat kita tidak mampu mengaktualisasikan potensi kebebasan ini secara konkret gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan di level filosofis, bisa masuk ke scientific dan seterusnya, menjadi pertanyaan. Sehingga kembali ke pertanyaan tadi, dia bukan ada di sana, tapi dia ada di sini saat ini sekarang juga. Gitu. Sehingga ini yang membuat kita menjadi yearning Sufism, yearning lalu mistisisme, yearning mysticism, seolah-olah ada di luar sana kita mau menggapainya. Oke, lalu pakai teori-teori apapun lah itu, scientific, puisi, agama, bla bla bla, tapi basically just the same, bahwa itu hanya akan menjadi mimpi basah gitu loh. Karena dia hanya akan ada di sana gitu. Sehingga bagi saya menjadi poin-poin pentingnya adalah kalau kita memang komit untuk sebuah perubahan sosial, harus dimulai dari basis filosofisnya.
basis ontologisnya di mana sih. Nah itu jadi ya itu semoga memantik balasan ya. Tapi kebetulan saya kepikiran satu pertanyaan ya, mungkin bisa kita diskusikan juga. Mungkin saya juga tertarik dengar jawabannya Mas Johan. Tadi kita sepakat bahwa implementasi liberalisme atau bahkan di sisi lain komunisme dan seterusnya itu ada deviasi dari teori-teori yang ada, bahkan di Montpellerin itu membuat frustrasinya Hayek, lalu kita lihat Paul Krugman yang juga frustrasi dengan George Bush, Obama dan seterusnya. Tapi di sisi lain kita juga melihat bagaimana komunisme itu menghasilkan Stalin, lalu genosida bla bla bla. Sehingga lagi-lagi saya lebih tertarik mendiskusikan untuk saat ini di level filosofisnya, bagaimana kita menjelaskan deviasi ini. Apakah deviasi ini muncul karena contingent? Apakah deviasi ini memang karena orangnya brengsek gitu? Atau ada penjelasan lain? Jadi bagaimana kita menjelaskan pelencengan-pelencengan ini yang tidak kembali ke diri kita masing-masing gitu. Karena kalau kembali ke diri kita masing-masing PPKN kan gitu. Mungkin itu Mas Samuel, Mas Johan. Oke, silakan Bung Johan, boleh kalau langsung bisa merespon, boleh direspon mungkin pertanyaan dari Bung His. Nggak ada sih saya responnya. Kayaknya mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya aja dari. Oke, nggak ada respon dari Bung Johan soal deviasinya itu. Saya agak kurang nangkap sih. Bisa diulang nggak Yos soal deviasi itu maksudnya gimana tadi? Sorry. Nah jadi kan kita lihat tentang implementasi pemikiran-pemikiran yang sifatnya topik ideologis ini gitu. Nah, pertanyaannya kemudian ada kok bisa terjadi deviasi-deviasi seperti ini, dan secara filosofis gimana kita menteorikan deviasi-deviasi itu gitu. Jadi pada level implementasinya ideologi itu nggak sesuai sama prinsip-prinsip atau teori-teorinya gitu ya. Nah, sorry, ini kayak Mas Jojon Junaidi. Nah, ini mungkin nggak kita punya jawaban selain seperti itu, bahwa ya karena orangnya menyalahgunakan kelemahan sistem gitu. Ada nggak jawaban lain selain kembali ke diri masing-masing? Itu kan ujung-ujungnya pasti religius ya itu. Kalau mungkin respon saya gini ya, bahwa ada deviasi itu kan karena pertama-tama kita itu punya suatu desain atau plan atau skema yang ingin kita terapkan gitu. Nah, sedangkan ini jawaban saya mungkin untuk Yosi, pada libertarianisme itu planning itu sama seperti intervensi itu menjadi kata haram karena memang sifat dari pasar itu atau pasar bebas itu pada dasarnya itu anarkis, nggak ada planning gitu. Yang disebut oleh Hayek itu sebagai spontaneous order itu kan orang pasti memahaminya sebagai pasar ya, masyarakat atau ekonomi gitu. Tapi mungkin contoh yang mungkin bisa lebih mudah dipahami itu mungkin bahasa gitu. Bahasa itu adalah produk kebudayaan yang gak lahir dari planning. Dia itu sifatnya organik, tumbuh dari bawah, nggak ada yang planning, makanya kita nggak bisa nyebut satu sosok yang kita sebut sebagai penemu bahasa gitu. Nah, makanya mungkin ya persoalan yang Yosi sampaikan itu bahwa soal ada deviasi implementasi ideologi itu mungkin karena memang menjadi problem di sosialisme aja ya. Karena sosialisme itu kan menuntut adanya suatu yang Yosi bilang tadi ada grand planning ya. Sedangkan di dalam libertarianisme itu saya nggak ngelihat sebagai suatu masalah yang dibicarakan ya, yang sejauh saya baca ya. Karena memang pada dasarnya libertarianisme dengan
prinsip pasar bebasnya itu pada dasarnya sifatnya anarkis. Gitu sih. Bung Is, ada mau meresponi jawaban dari Bung Johan? Oh iya, iya berarti kalau saya boleh artikan ya dengan kata lain, penjelasan tentang deviasi dari perspektif libertarian itu adalah karena dia keluar dari ide itu. Nah, Iya. nah ini yang menurut saya menjadi masalah adalah secara, nggak tahu tertarik apa enggak Bung Johan ngomongin ini ya, secara politik bagaimana mengawal ini untuk supaya tetap di jalur libertarian. Kalau secara teoritik kita nggak bisa menjelaskan deviasi ini dari basis teori libertarianisme itu sendiri. Jadi libertarianisme itu nggak punya kayak perangkat teoritis untuk menjelaskan itu ya. Ya balik lagi sih. Filosofis. Balik lagi Jos. Kalau menurut gue sih soal deviasi itu ya ini makanya tadi saya bilang ini sejauh pembacaan saya itu bukan menjadi satu problem gitu. Mungkin yang paling bisa saya rujuk itu salah satu bab di dalam bukunya Hayek, The Road to Serfdom, yang judulnya saya lupa bab berapa dan judul babnya kalau nggak salah kenapa orang-orang buruk itu yang muncul ke atas gitu di dalam sistem central planning. Mungkin saya cuma bisa merujuk situ aja paling. Saya rujuk untuk baca ya karena saya nggak pede untuk menjelaskan isi dari babnya ya. Cuma saya bisa mungkin merujuk bab itu untuk teman-teman baca semuanya. Oke. Thank you Bung Johan. Ada sedikit tanggapan dari Haris Adam lagi nih. Mungkin karena sistemnya gitu ya, sejarah ansinkronisitas antara bottom up ideologi hidup dan tradisi di masyarakat dan top down ideologi atau akademik kata Haristio gitu. Nah, saya akan ambil satu atau dua pertanyaan lagi ya. Ini seperti tadi udah Bung Yusi jelaskan gitu ya soal apa itu. Jadi menurut penanya gitu ya, Bung Yosi udah jelasin soal apa itu kesetaraan, kebebasan dan sebagainya. Tawaran dari Bung Yosi sendiri soal hal tersebut apa gitu? Maksudnya iya ada pertanyaan terkait kesetaraan dan kebebasan, lalu apa gitu? Dan karena Bung Yosi dari ontologi dalam merumuskan pedoman etis dalam kehidupan politik, apakah kemudian pedoman etis tersebut bisa diderivasikan dari ranah ontologis? Apakah nilai bisa secara langsung diturunkan dari fakta? Tadi sempat kayaknya udah ada sedikit penjelasan dari Bung Yosi. Tapi ada penjelasan lanjut nggak Bung buat pertanyaan ini? Ya. Saya berangkat dari level ini ya, mikro ya. Tadi saya agak tergelitik Mas Johan bilang mana mungkin misalkan membayangkan urusan rumah tangga lalu ada batasan-batasan dan seterusnya. Nah, poin saya adalah kita ini pertanyaan saya tadi ya tentang deviasi. Deviasi itu sama seperti intervensi atau intervensi bagi laissez-faire dari pemerintahan liberal, dia harus dihitung. Dia harus dihitung dan di-include di dalam planning sehingga dia menjadi apa ya? Itu juga pernah bilang tuh anti fragile di situ. Nah, saya ngomong rumah tangga, saya belum berumah tangga, tapi kalau belum itu seolah-olah harus gitu kan. Tapi saya justru paling tertarik justru dari salah satu bapak liberal, yaitu Immanuel Kant. Immanuel Kant itu bilang di bukunya Anthropology from the Pragmatic Point of View, itu saya sangat-sangat menyarankan untuk Anda semua baca itu sebelum Anda punya rumah tangga. Gitu. Kenapa di dalam antropologi Kant ini menarik? Dia bilang bahwa bahkan untuk sebuah hubungan rumah tangga itu harus harmonis,
dia harus men-state hak-hak wajibannya apa aja secara eksplisit bahkan yang mengerikan dari horizon moralitas standar orang Indonesia ya. Kan kasih contoh pada saat seorang suami itu melarikan diri dari rumah meninggalkan istrinya, berhak nggak istrinya itu menuntut? Bilang berhak. Kenapa? Karena si suami ini membawa lari apa ya? Saya mencari bahasa yang baik. Objek pemuasnya si perempuan, objek untuk bermain-mainnya si perempuan itu, sehingga itu melanggar haknya perempuan dari pernikahan. Jadi apa? Bagi saya menarik dari pendekatan pragmatiknya Kant ini adalah bahwa ini yang sering saya lihat juga di dalam organisasi-organisasi berpretensi untuk progresif. Pada saat kita equal progresif bla bla bla, usah di state aturan menjadi aturannya nggak jelas gitu, di dalam sebuah organisasi itu sendiri, hak kewajiban, siapa kerjain apa, siapa harus cuci piring dan sebagainya. Jadi apa namanya, di hadapan itu constraint deviasi dan seterusnya itu harus dieksplisitkan, dan dia mesti dijadikan sebuah aturan tertulis. Nah, pertanyaan kemudian, apakah ini membatasi kebebasan? Lagi, poin saya adalah justru di dalam constraint seperti ini bisa kita mendapatkan kebebasan. Justru di dalam constraint seperti ini, kita bisa bebas, kita bisa berpikir. Kreativitas itu kan artinya kita berpikir bebas di dalam sebuah constraint. Nah, sehingga kalau apa namanya constraint ini tidak dieksplisitkan, tidak dinyatakan secara jelas, nah ini yang akan justru malah membuat kebebasan itu menjadi kebebasan semu yang ternyata justru menjadi modus akumulasi bagi kapitalnya orang lain. Nah, itu yang apa, kalau ditanya implikasi praktisnya dari ontologi yang coba saya berikan, mungkin ke arah situ ya. Oke, thank you Bung. Bung Johan ada mau menanggapi apa yang tadi disampaikan sama Bung soal tadi? Belum di-mute, Bung, sorry. Belum di-unmute. Oh, iya. Ya balik lagi sih pada penekanan saya tadi, bahwa yang namanya problem skalabilitas itu ya kita memperhatikan skalanya ya. Jadi memang skala di tiap skala unit sosialnya itu ya memang ada gradasi soal nilai etis yang kita terapkan gitu. Jadi kalau memang di dalam unit paling kecil dalam unit sosial itu, misalnya rumah tangga itu, dibilang tidak ada kebebasan, ya memang itu maksudnya. Bahwa memang dalam skala unit yang paling kecil, kita sebagai makhluk sosial itu semakin mudah untuk diikat oleh constraint sosial gitu. Kenapa? Ya karena memang ada immediacy gitu, ada immediate gitu. Yang namanya sosial itu semakin immediate pada skala kecil. Sedangkan semakin kita bergerak pada skala besar, yang namanya sosial itu unitnya itu semakin abstrak, sehingga setiap bentuk intervensi atau planning itu menjadi mendistorsi kebebasan itu sendiri gitu. Itu Samuel. Oke. Thank you, Bung. Nah, saya coba ada saya rasa ini pertanyaan yang menarik gitu ya. Mungkin bisa sekaligus ini juga ya, closing statement dari Bung Johan dan Bung Yosi gitu ya. Apakah lantas kalau dari pemaparan dari Bung Johan dan Bung Yosi itu oligarki itu adalah musuh dari baik libertarianisme ataupun sosialisme yang ada gitu ya. Dan terakhir, can liberal democracy create shared and sustain prosperity? Gimana? Mungkin dari Bung. Suaranya putus-putus. Oh, putus-putus ya?
Oke ya, tadi pertanyaannya sekaligus bisa menutup tadi ya. Dua tadi ya. Pertama, apakah lantas musuh libertarianisme sama sosialisme itu oligarki gitu. Sama yang kedua, kan liberal demokrasi itu menciptakan sesuatu yang shared and sustained prosperity. Gitu. Mungkin itu Bung dari siapa dulu? Bung Yosi, ya, silakan Bung Yosi. Oh, baik. Musuh kalau menurut saya ya, the true enemy. Jadi ini mungkin sekaligus disclaimer juga ya. Kalau yang tadi saya bilang bahwa menjadi susah dipisahkan antara sosialisme, libertarianisme, bla, bla, itu bukan berarti kita nggak boleh punya posisi atau kita tidak sebaiknya ngambil posisi. Justru sebaliknya, posisi yang semu tadi benar-benar harus dikristalkan, harus ada garis yang batas yang jelas gitu, garis batas yang jelas, yang mana yang kami, yang mana yang mereka, yang mana yang kita, mana yang mereka. Cuman kalau kita menggunakan standar-standar yang seperti tadi saya jelaskan bermasalah, nah ini yang membuat kita perlu mempertanyakan ulang posisinya itu di mana sih gitu. Kayak pertanyaan sederhana, mungkin ini mendisturb moralitas kelas menengah kita ya. Apakah korupsi, membunuh dan seterusnya itu salah gitu? Nah, di dalam moralitas misalkan moralitas sosialis atau bahkan moralitas komunis itu Lenin dan Stalin dan Trotsky pernah menulis ini, dia ingin tunjukkan bahwa permasalahan-permasalahan ini bukan permasalahan fundamental tuh. Permasalahan fundamental adalah pada saat seseorang itu berdosa besar, pada saat dia defy dari partai lain, dia keluar dari jalur-jalur itu. Jadi kalau Anda melakukan nabok anak sembarangan atau nginjak anak ayam dan seterusnya, ya itu brengsek, tapi itu bukan sebuah crime gitu. Jadi ini menjadi pertanyaan yang menurut saya menjadi penting hari ini, terutama dengan kelompok-kelompok kekiri-kirian yang sangat-sangat moralis, social justice dan seterusnya itu, garis batasnya yang mana? Apakah lantas orang itu brengsek, melecehkan seksual, bla bla bla, lantas dia langsung selesai gitu pemikiran teoritisnya? Dan sebaliknya, apakah pada saat orang itu baik-baik saja, morally baik dan seterusnya, tapi dia gue ikut diskusi Filofest yang kiri-kirian, tapi gue tetap kerja di kapitalisme, bla bla bla, fuck man. Yang jadi garis batasnya yang mana? Yang ini yang harus kita jelas tuh, dengan standar moral apa kita harus bilang bahwa Anda salah dan Anda harus dihukum dan seterusnya, dan atas dasar apa ini bisa dimaafkan. Jadi ini yang garis batas ini yang menurut saya harus kita menurut saya, bagi saya pribadi, untuk golongan-golongan progresif yang mengaku progresif, dia harus kita memperjelas persoalan ini dengan tegas di situ. Itu ya. Jadi semoga itu menjawab ya untuk pertanyaannya Mas Samuel tadi. Oke, pertanyaannya itu kan. Silakan Bung Johan. Ya, benar yang tadi soal itu. Ya, apakah oligarki itu common enemy bagi sosialisme dan libertarianisme? Menurut saya sih iya. Terutama di libertarianisme, ya oligarki itu pasti jadi musuh bagi kebebasan ya. Tapi saya tekankan lagi bahwa seperti tadi contoh J.K. Rowling tadi ya, bahwa kadang-kadang ada oligarki yang muncul secara natural itu, dan kemudian ada juga oligarki yang muncul karena privilege yang diberikan oleh negara. Menurut saya fokus dari gerakan atau aktivisme politik libertarianisme itu harusnya fokus pada tipe oligarki yang kedua. Kemudian apakah demokrasi liberal itu bisa menciptakan kesejahteraan yang sifatnya sustainable gitu? Kalau menurut saya bisa, selama upaya atau eksperimentasi sosial itu bersifat piecemeal, secara tahap atau demi tahap. Balik lagi seperti saya jelaskan di presentasi saya, bahwa kenapa harus piecemeal, supaya eksperimentasinya itu bersifat lokal, sehingga kalau ada kegagalan itu kita bisa melakukan apa yang namanya proses trial and error itu. Jadi progres itu muncul dari kesalahan yang sifatnya kecil itu gitu. Nah,
demokrasi liberal itu sebenarnya wadah yang paling memungkinkan untuk eksperimentasi yang skalanya kecil seperti itu dibandingkan misalnya dengan ideologi-ideologi yang mengadopsi pendekatan holisme. Itu sama. Oke, thank you Bung Hizkia Yosi, thank you Bung Johan. Saya rasa penutupnya sangat baik, terutama tadi dari Bung Yosi ya. Meskipun memang seandainya ada deviasi, yang justru pentingnya itu adalah gimana cari garis batasnya dan mengkristalkannya itu bagaimana. Jadi sepertinya itu dulu dari kami. Thank you Bung Yosi, thank you Bung Johan buat kesediaannya untuk hadir di Flowfest. Semoga ada lain waktu boleh berdiskusi lagi seperti ini. Saya kembalikan kepada. Oke, makasih Bung Samuel, makasih Bung Yosi, makasih Bung Johan udah mampir di Flowfest, sudah berdiskusi tadi. Makasih juga para apa namanya yang nanya-nanya tadi, makasih banget di chat udah rame juga buat nanya-nanya. Gimana nih kabar kalian? Kita bentar lagi mau ke acara final dari Flowfest, yaitu kuliah umum Ibu Karlina. Aku mau nanya-nanya dong, menurut kalian gimana nih festival ini? Apa kesan kalian terhadap festival Flowfest? Boleh dong di type di komen YouTube atau di Zoom, atau mungkin kalau kalian mau bisa tag IG Flowfest ID juga, atau di Twitter Flowfest ID, boleh dong sharing thought kalian, pemikiran kalian tentang acara itu kayak gimana supaya kita bisa dapat feedback juga.